Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan berisi penjelasan tentang K3 dan ruang lingkup pencegahan K3, yang dimana berusaha untuk mengurangi, meminimalisir tentang bahaya-bahaya di tempat kerja. Dan ini adalah biodata tentang diri saya. Nama Gilang Gemilang dengan NIM 228320044 dengan jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang sedang mengambil mata kuliah K3. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor /03/Men/1998, kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Jadi, semua kerugian perusahaan yang disebabkan oleh proses produksi itu merupakan kecelakaan, baik yang terjadi pada tenaga kerja, peralatan produksi, produk, atau kegagalan proses produksi. Pencegahan kecelakaan mempunyai tujuan untuk meminimalkan resiko kecelakaan yang terjadi di tempat kerja agar perusahaan dapat menjalankan proses produksinya dengan aman dan efisien. Dan ini adalah ruang lingkup pencegahan kecelakaan kerja, yang dimana mempunyai 4 tahap. Tahap pertama adalah antisipasi, tahap kedua rekognisi, tahap ketiga pengendalian, dan tahap keempat evaluasi. Yang dimana penjelasan tentang antisipasi adalah kemampuan untuk memperkirakan, memprediksi, mengestimasi potensi bahaya atau hazard yang mungkin terdapat pada tempat bekerja, yang merupakan konsekuensi dari penggunaan peralatan mesin produksi. Jadi, saat berada pada suatu kondisi dimanapun dia berada, tenaga kerja sudah bisa melihat potensi bahaya barang-barang atau alat di sekitarnya. Yang kedua, rekognisi. Rekognisi adalah mengenal potensi bahaya atau hazard di tempat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan dan pemahaman dari efek atau akibat terhadap para pekerja atau masyarakat di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan yang hasilnya adalah tingkat potensi bahaya atau hazard dalam proses produksi. Proses evaluasi digunakan sebagai pendekatan dasar dalam menentukan tindakan pengendalian yang akan diambil pada tahap evaluasi. Ini dilakukan justifikasi melalui pemeriksaan peralatan dan mesin dengan membandingkannya dengan standar peraturan yang berlaku. Dan yang keempat sekaligus terakhir mengenai pengendalian atau proses untuk menurunkan tingkat risiko potensi bahaya atau hazard yang memungkinkan diterima pekerja dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Ada beberapa contoh teori kecelakaan yang ditemukan seperti The Domino Theory. The Domino Theory yang ditemukan oleh William Heinrich adalah mengenai tentang proses-proses atau tahap-tahap tentang kecelakaan di lingkungan kerja, yang dimana 88% disebabkan oleh pekerja, 10% oleh pekerjaan, dan 2% oleh takdir Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita akan pasrah pada takdir? Takdir memang tidak bisa dirubah, tapi ada yang bisa kita rubah kalau kita mau berusaha, yaitu nasib. Itulah makna dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang sesungguhnya, yaitu merubah nasib menjadi lebih baik. Menurut teori domino, kecelakaan dapat terjadi karena adanya 5 tahapan yang saling berhubungan. 2 tahapan ada di luar perusahaan, yaitu
lingkungan sosial atau latar belakang dari tenaga kerja, dan sifat-sifat individu tenaga kerja. Sedangkan ada 3 di dalam perusahaan, yaitu perbuatan atau kondisi yang berbahaya, kecelakaan, dan cedera atau rusak. Coba kita perkirakan seandainya tenaga kerja sebelum bekerja tidak pernah mengenal ketiga, kemudian pekerja ini bekerja di perusahaan yang belum menerapkan ketiga, maka yang akan dihadapi si pekerja adalah perbuatan atau kondisi yang berbahaya. Apabila hal ini dibiarkan, maka kecelakaan akan sering terjadi dan korban pun akan sering berjatuhan dari yang ringan sampai yang berat, bahkan kematian. Kita bisa mencegah kecelakaan ini dengan berusaha meminimalkan resikonya dengan cara menghilangkan salah satu tahapannya, yaitu tahapan yang ketiga, dengan mengendalikan perbuatan dan kondisi yang berbahaya sehingga pekerjaan menjadi aman dan nyaman bagi pekerja. Terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya mengenai ketiga dan cara pencegahannya. Dan teman-teman, hanya dari kita dan diri kita yang tahu kelemahan kita untuk mencegah semua bahaya di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.